Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar yang sangat menarik, penuh harapan, sekaligus bikin semangat supporter Garuda kembali membara. Ya, cerita tentang Meliano Jonathan, winger muda berbakat dari FC Utrecht, yang tak lama lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia, serta satu nama lain yang juga mencuri perhatian, yaitu Laurent Utrecht. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk terus dukung channel Irfan dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya saya bisa terus menyajikan informasi yang mendalam tentang sepak bola, khususnya perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Meliano Jonathan, winger 21 tahun yang kini membela FC Utrecht di Eredivisie Belanda, sudah sejak lama disebut-sebut sebagai calon bintang baru timnas Indonesia. Proses naturalisasinya berjalan cepat setelah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. Kini statusnya hanya tinggal menunggu tahap akhir. Menariknya, meski belum resmi menyandang status WNI, Meliano sudah menunjukkan komitmen kuat untuk Indonesia. Dalam wawancaranya dengan situs resmi FC Utrecht, ia belak-belakan mengaku sudah menelepon Patrick Kluivert. Keduanya membicarakan gaya bermain, strategi, hingga hal-hal teknis menjelang laga melawan Lebanon di FIFA Matchday 5 September mendatang. Bayangkan, seorang pemain muda yang bahkan belum resmi menjadi WNI, tapi sudah begitu serius mempersiapkan diri membela Merah Putih. Itu menunjukkan betapa tingginya motivasi Meliano untuk benar-benar menjadi bagian dari sejarah Indonesia. PSSI sendiri menargetkan Meliano Jonathan bisa debut saat melawan Lebanon. Laga ini memang bukan sekedar uji coba biasa. Ini adalah kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk meracik strategi sebelum memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Lawan yang bisa dibilang berat tapi bukan mustahil untuk dihadapi. Dengan tambahan tenaga baru seperti Meliano, publik berharap ada kejutan yang bisa diciptakan timnas. Apalagi Meliano secara terang-terangan mengatakan bahwa target utamanya adalah membawa Indonesia mencetak sejarah. Lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, ia tahu betapa besarnya arti hal itu bagi rakyat Indonesia. Dalam wawancara, ia berkata, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena saya rasa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Meliano datang dengan ambisi besar, bukan hanya sekedar formalitas naturalisasi. Jika kita melihat situasi timnas saat ini, peran Meliano akan sangat krusial. Oleh Romani, striker andalan Garuda yang sempat tampil impresif, kini kemungkinan besar absen cukup lama karena cedera parah di ajang Piala Presiden 2025. Artinya, Indonesia kehilangan salah satu motor serangan. Disinilah Meliano bisa menjadi solusi. Ia adalah winger eksplosif dengan kemampuan dribble cepat, crossing akurat, dan naluri mencetak gol. Dalam catatan Eredivisie, Meliano sudah tampil beberapa kali dengan cukup konsisten, meski usianya masih 21 tahun. Bahkan media Belanda seperti Voetbal Internasional menilai bahwa Meliano punya potensi untuk berkembang lebih besar jika mendapat menit bermain yang lebih banyak, baik di Utrecht maupun nanti di timnas. Namun, bukan hanya Meliano Jonathan yang mencuri perhatian.
ada satu nama lain yang mulai ramai dibicarakan. Laurent Uhri, pemain muda jebolan Akademi FPB Stuttgart, ini punya darah Indonesia. Dari kakeknya yang lahir di Surabaya pada tahun 1941. Artinya, Laurent termasuk generasi ketiga diaspora Indonesia di Eropa. Menariknya, ia sudah pernah bermain di level junior timnas Jerman, sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Menurut beberapa laporan, PSSI sudah menjalin komunikasi dengan Laurent maupun pihak Stuttgart. Bahkan baru-baru ini Laurent bersinar bersama klub barunya FC Magdeburg. Meski timnya kalah, ia tetap menunjukkan penampilan impresif di sektor sayap. Bayangkan jika benar-benar resmi menjadi warga negara Indonesia, ia akan menambah kekuatan lini tengah Indonesia. Dengan teknik bermain ala Bundesliga, ia bisa menjadi penyeimbang permainan sekaligus memberikan variasi serangan. Dengan masuknya Emiliano Jonathan dan potensi hadirnya Laurent Uhri, publik sepak bola Indonesia jelas punya harapan baru. Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak opsi untuk meramu tim, terutama menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Kombinasi pemain keturunan yang punya pengalaman Eropa dengan pemain lokal yang sudah terbukti di kancah Asia bisa menciptakan harmoni baru di skuad Garuda. Bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga mental bertanding. Pemain-pemain seperti Emiliano dan Laurent sudah terbiasa menghadapi atmosfer kompetitif di Eropa, dan hal itu bisa menular ke rekan timnya di timnas. Namun teman-teman, perjalanan ke Piala Dunia jelas bukan hal yang mudah. Indonesia harus menghadapi tim-tim besar yang secara kualitas masih di atas. Tapi sejarah selalu tercipta dari sesuatu yang dianggap mustahil. Seperti yang kita lihat pada Jepang dan Korea Selatan di masa lalu, keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia dimulai dari proses panjang, kerja keras, dan keyakinan. Nah, Indonesia kini sedang berada di jalur itu. Jika generasi emas ini bisa terus kompak, ditambah dengan dukungan maksimal dari pemerintah, PSSI, dan tentunya para supporter, bukan tidak mungkin mimpi besar itu bakal terwujud. Jadi, kisah Emiliano Jonathan yang sudah menelpon Patrick Kluivert meski belum menjadi warga negara Indonesia, serta harapan akan hadirnya Laurent Uhri adalah bagian dari mozaik besar perjalanan Indonesia menuju panggung dunia. Keduanya bukan hanya sekedar pemain bola, tapi simbol semangat baru, semangat untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, bisa melangkah lebih jauh, bahkan bisa mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kita tunggu saja debut Emiliano di laga melawan Lebanon nanti, sekaligus perkembangan kabar Laurent Uhri. Apapun hasilnya, kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia harus terus mendukung dan percaya pada timnas Garuda. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Irfan bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga. Salam Garuda.